Halo sahabat pembangunan, selamat datang di video tutorial pelaporan pengendalian spesifik Critical Path. Untuk memulai, buka browser Anda, lalu akses portal iMonef melalui tautan e-monef.bappenas.go.id. Isikan user ID dan password masing-masing unit kerja di kementerian atau lembaga Anda. Jangan lupa untuk menekan "Saya bukan robot", lalu login untuk masuk ke dashboard utama. Setelah berhasil login, sahabat pembangunan akan diarahkan ke halaman informasi profil sistem iMonef. Di halaman ini, sahabat pembangunan bisa melihat ringkasan kegiatan dan navigasi pelaporan. Untuk melaporkan Critical Path, klik menu 2025 dan pilih submenu Monef RKP. Pilih Monef RKP 2025. Selanjutnya, sahabat pembangunan akan diarahkan pada halaman RKP 2025. Di halaman ini, pilih menu pelaporan dan pilih submenu Critical Path yang berada di sisi kiri layar. Sahabat pembangunan akan melihat profil pelaporan Critical Path dan tampilan informasi kegiatan berdasarkan unit kerja dan direktorat. Sebelum melangkah pada tahapan berikutnya, pastikan informasi yang ditampilkan telah sesuai dengan unit kerja dan instansi masing-masing. Setelah dipastikan, langkah selanjutnya adalah memilih rincian output atau RO yang akan dilaporkan. Sahabat pembangunan dapat melihat dalam setiap RO telah tersedia aktivitas yang direncanakan. Setiap aktivitas yang ditandai dengan tanda kunci menandakan bahwa aktivitas tersebut merupakan RO kunci. Saat mengisi laporan untuk setiap aktivitas, ikuti langkah-langkah berikut. Pilih bulan pelaksanaan yang ingin Anda laporkan. Hanya data bulan ini yang perlu diinput atau bersifat parsial. Masukkan capaian aktual sesuai target dan masing-masing aktivitas. Tuliskan penjelasan singkat dan informatif mengenai pelaksanaan aktivitas di kolom keterangan. Tuliskan kendala atau hambatan yang dihadapi di kolom permasalahan. Jika capaian terjadi di luar bulan target, unit kerja tetap boleh melaporkannya sesuai waktu realisasi sebenarnya. Pastikan semua kolom sudah diisi lengkap dan akurat sebelum mengirimkan laporan. Capaian yang dilaporkan akan tersimpan dan tampil di capaian bulanan. Sahabat pembangunan, langkah berikutnya dalam proses pelaporan Critical Path adalah melakukan pengisian tindak lanjut dari rekomendasi pengendalian. Tahapan pengisiannya dapat dilakukan sebagai berikut. Sahabat pembangunan dapat masuk ke menu KP. Silahkan klik menu tersebut untuk memulai proses pengisian. Pada tampilan menu aksi, akan terlihat ikon tanda seru berwarna kuning. Ikon ini menandakan bahwa masih terdapat rekomendasi pengendalian yang belum ditindaklanjuti. Klik menu tersebut untuk melihat detail informasi rekomendasi pengendalian. Kemudian sahabat pembangunan akan melihat halaman yang menampilkan informasi terkait rekomendasi pengendalian beserta timeline tindak lanjut yang diberikan oleh Kedeputian Pengendalian dan Evaluasi Manajemen Risiko Pembangunan atau PEMRP. Unit kerja kemudian diminta untuk melaporkan tindak lanjut yang telah dilakukan. Misalnya, hasil revitalisasi atau aktualisasi kegiatan. Sahabat pembangunan juga dapat menambahkan bukti dukung dalam bentuk dokumen. Dokumen dapat diunggah dengan kapasitas maksimal 5 MB untuk setiap dokumen. Setelah data diisi dan dokumen diunggah, klik simpan. Selanjutnya, sahabat pembangunan dapat melakukan pengecekan. Apabila telah berhasil melakukan pengisian tindak lanjut, maka ikon tanda seru akan hilang. Status tindak lanjut dapat dilihat dengan kembali masuk pada menu aksi dan status akan menunjukkan sudah ditindaklanjuti menunggu validasi Biro Ren. Setelah unit kerja berhasil melakukan pengisian tindak lanjut, Biro Perencanaan masing-masing kementerian atau lembaga akan melakukan validasi terhadap laporan yang sudah masuk dengan mengacu pada rekomendasi pengendalian dari Kedeputian PEMRP. Sahabat pembangunan dapat memantau status validasi secara berkala. Apabila proses validasi selesai, status akan berubah menjadi telah divalidasi Biro Ren menunggu persetujuan.
Setelah tervalidasi, Kedeputian PEMRP akan memberikan persetujuan akhir terhadap hasil tindak lanjut yang telah dilaporkan oleh unit kerja dan divalidasi oleh Biro Rem. Sahabat pembangunan juga dapat memantau status persetujuan ini secara berkala. Jika persetujuan sudah diberikan, maka status akan berubah menjadi telah disetujui. Dengan demikian, proses tindak lanjut atas rekomendasi pengendalian dinyatakan selesai. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, pelaporan Critical Path pada aplikasi Imunef RKP 2025 dapat dilakukan dengan benar dan tepat waktu.